Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di Doa Duo Ayu. Mantap. Kak, kita bahas apa nih kali ini lagi? Apa ya? Yang seru tuh apa sih? Oh ya, kemarin tuh kayaknya lagi ada yang rame. Apa gitu tuh? ya? Kayaknya iya sih, kayak ada yang viral gitu. Iya, Salah satu yang itu loh, YouTubers dan artis juga yang rame sama kakek-kakek itu. Oh iya sih. Tapi lu udah videonya belum? Udah sih, udah 3 kali gue udah ngeliat Kak kemarin pas malam. Tapi coba kita lihat lagi. Lihat lagi dulu aja. Kita menurut lo gimana nih Kak? Ini yang lagi viral ya Kak. Kalau menurut lo gimana nih Kak? Dari versi lu, versi gue, menurut lo gimana? Kalau udah sempat lihat belum Kak video yang lagi viral ini? Lihat dulu. Kenapa? Kenapa? Terus apa hubungannya ngejar-ngejar saya minta uang? Minta dana aja buat bantu saya buat jualan. Apa? Saya jualan ini terus Ngikut-ngikutin saya sampai berapa kilo tadi? Ngapain? Jangan, nggak ada ngemis-ngemis gitu. Tuh kayak dia tuh kerja. Yo. Nih. Yo. Ini kalau kerja nggak komisi ya. Nih. Alhamdulillah. Tuh, kasih uang. Anak kerja nih, kerja nih. Yo. Tuh, kasih uang kerja. Oke, makasih. Wah. Mantap gak? Mantap. Kerja nih, kasih duit. Oh. Alhamdulillah. Terima kasih. Kerja kasih duit. Kasih om. Nah, jangan kemis. Ya. Makasih. Oh, kasih tuh. Oh ibu. Masa ngemis ngikutin? Malu-maluin aja ngejar-ngejar minta duit. Ibu. Jangan gitu, nggak bagus. Ya, kalau menurut lo gimana nih Kak, dari versi lo dulu deh? Kalau dari versi gue, kita kan sih nggak tahu ya, kan dia awalnya tuh emang bener ngejar atau gimana kan, karena karena kan udah- nge-shootnya juga pas Udah sampai depan pintu rumahnya Baim ya? Nah terus dan kalau gue memposisikan diri gue di Baim, pasti gue akan ngerasa risih lah. Pertama itu pasti kalau menurut gue akan ngerasa risih diikutin sama orang yang nggak tahu, yang nggak kenal ya, dan nggak tahu tujuannya apa, karena kan posisi gue tadi lagi bawa Kiano ya. Oh ya, dia lagi bawa bawa Kiano Kiano. muter-muter. Yang rame ini ya cuma pas udah nyampe terus ditanya. Yang gue dengar sih bapak-bapaknya bilang mau jualan gitu. Cuman nggak tahu kenapa caranya ngejar Baim gitu. Terus kalau Dari bapaknya kalau dari harusnya sih ya, kalau memang udah posisi udah di rumah, kita udah ngerasa aman, kita tanya baik-baik aja ya kan. Harusnya seperti itu ya, kayak Bapak kenapa ngejar-ngejar saya kan kayak gitu. Iya, benar. Bapaknya bilang sih tadi mau jualan. minta bantu jualin ya iya. gitu. Terus Baimnya langsung yang kayak reactionnya yang enggak, bohong atau apa. Terus dia langsung ke tukang Mungkin ojek. masih jengkel kali ya, mundur. Iya, mungkin kayak masih emosi gitu sih. Terus ya harusnya kita memposisikan gue sebagai anak muda sih, maksudnya yang nggak gitu juga. Harusnya ya. Nggak yang tiba-tiba bagi uang ke gojek di depan bapak-bapak yang memang lagi sebenarnya Kita nggak tahu lebih dia perlu, membutuhkan iya. atau gimana ya Menurut kayak. gue sih ya mungkin dia kayak gitu karena dia perlu sih. Iya. Cuman caranya aja yang salah gitu. Terus langsung ngebagi-bagiin duit ke ojol-ojol yang notabene mereka juga lagi pada nongkrong kok gitu sambil nunggu orderan gitu. Maksudnya nggak, gue pun kalau gue memposisikan balik gue di si bapak-bapak itu pasti gue bakal ya gitu. Sedih sih Sedih lah, sedih banget. Iya, terus gue juga kalau menurut versi gue sendiri nih, kayak menurut gue emang salah satu bener nih Kak, kayak lu bilang risih dan kayak keganggu. Gue takut Iya, ini iya, orang kan, banget. namanya sekarang orang tuh kan apalagi Kiano lagi sama Baim lagi sama Kiano lagi naik motor ya, takutnya orang apa kan nggak tahu ya. Gue juga nggak ngerti gimana gitu terus dari awalnya, tapi ya risih sih, emang risih. Tapi menurut gue seharusnya ya, kalau menurut versi gue ini seharusnya coba ditanya dulu kan, apalagi bapaknya sudah bilang dia jualan nih Kak, tapi kenapa Baim itu langsung ngepis kayak bilang ngemis gitu loh, padahal kan dia bilangnya jualan. Kenapa dia bilangnya iya benar, itu tadi gue juga bilang. iya, kenapa bilangnya selalu ngemis-ngemis, padahal si bapak ini sudah 2 kali atau 3 kali ya, 2 kali lah kayaknya deh. Ya, dia kayak mau ngasih lihat ngomong sesuatu dia mau ngasih gitu. sesuatu, tapi si Baimnya ini
nadanya udah mulai beda, dan si bapaknya juga kayak orang dan takut mungkin ya. Iya. Kayak sebenarnya gue mau jualan, gue mau nunjukin ini loh jualan gue, tapi si Baim tetap bilang si bapak ini ngemis, dan udah gitu si Om Baim lah ya gue langsung ke bang ojek gitu, yang kayak mereka jadi kayak ya maksudnya tampaknya pada senang-senang dikasih uang 100 dan nggak mikirin yang di belakangnya loh. Si bapak ini kayak ya Allah, raut wajahnya tuh kayak ngerasa aduh sedih ya. Gue juga kalau posisi di saat gue butuh sama, misalnya posisi gue butuh sama temen Iya, gue gimana nih, sih kayak mupeng gitu ya kan, Iya, kita lagi ya Allah, perlu, sedih banget. tiba-tiba kita ngeliat malah orang lain. ya gue nggak tahu dia maksudnya ya kalau emang bener dia bohong atau bener ini, setidaknya jangan diperlakukan seperti itu. Iya, Karena benar. pasti banyak orang yang kan nggak tahu nih, nggak tahu apa iniannya gitu loh, nggak tahu awal mulanya. Mereka kan hanya lihat dari situnya aja ya. Kalau bisa jangan sampai seperti itu, maksudnya bisa dibicarakan. Disayangkan banget sih. Iya, jadi kayak harusnya ditanya baik-baik dulu aja ya menurut gue kak, versi gue. Dan gue juga nggak mau yang gimana-gimana nih ya. Gue cuma kayak ya Kita sebagai, kalau gue memposisikan diri sekarang sebagai netizen gitu ya, yang melihat video yang lagi iya, dan kita viral, juga nggak pengen lagi berlebihan rame. untuk menghujat ya kan, menghujat si Om Baim ini kayak gini, dan nggak pengen gimana sih, cuma pengen ya toh ya kalau misalnya ada yang melihat video seperti itu ya coba dipikirnya jangan terlalu manas-manasin terus dijelek-jelekin gini. Mungkin posisinya dia Jangan kayak lagi kompor-kompor emosi gitu banget kali ya kabarnya. takutnya kan orang pada namanya netizen ya kan, pasti ngomongnya pasti ada yang enak ada yang nggak enak. Ya itu udah kayak risiko seorang artis atau influencer gitu ya kan. Ya juga sih, tapi Cuman maksudnya video yang kayak gitu harusnya nggak usah disayangin, sayang ke publik. Karena ya sayang banget kak gitu, maksudnya iya, benar. lu udah berusaha apa sih merintis image lu sebagai seorang yang dermawan, tapi tiba-tiba memperlakukan orang yang udah tua. Iya, Dan karena itu udah tua sebenarnya banget, dijual, kecuali gitu. kalau yang kayak mas-mas atau apa gitu ya mungkin boleh lah dengan nada seperti itu. Tapi kan ini yang benar-benar kita lihat yang dan kita tahu si bapak-bapak ini benar-benar kayak udah ya udah ya patut harus dihormati, dan seharusnya nadanya nggak Pasti seperti namanya orang itu tua, ya. Seburuk-buruknya misalnya dia mau ngapain ya seenggaknya tetap lah dia omongin baik-baik ya kalau menurut gue. Dan kayak gue juga sebenarnya kesian sih, sedih juga ya menurut gue Ya kita nggak bisa nyalahin salah satu pihak ya teman-teman, karena kalau menurut gue tadi gue bilang si bapaknya ini ya salah kalau caranya kayak gitu. Terus Kak Baim pun juga ya salah, maksudnya kalau memang nggak membeli udah close, maaf ya Pak nggak bisa bantu. Iya benar, Nggak nggak usah usah harus yang- dipamer di sosmed juga ya kan. Iya, gue pun kalau jadi bapaknya ya ampun. Iya benar, gimana coba Kayak kalau misalnya pengen- keluarganya yang lihat ya Allah kok bapak gue diperlakukan seperti ini. Sebenarnya bapak tujuannya bapak gue ini mau jualan, Minta bantuin jualan ya jadi kan? mau bantu jualan karena mungkin dia mau jual ke orang-orang yang kaum biasa gitu, maksudnya orang-orang biasa mungkin susah dan gak laku ya mungkin ya menurut gue. Dan mungkin dia ketemulah dengan si Baim ya kan, orang dan semua orang pasti tahu lah si Om Baim ini orangnya baik, dermawan, suka bantu orang. Dan mungkin si bapaknya ini mengikuti Om Baim ini ya mungkin karena pengen ada hope, ada harapan tinggi, harapan untuk bisa supaya dagangannya ini dibeli. Tapi mungkin karena salah caranya jadi Om Baim seperti itu ya kalau menurutku juga ya gitu sih. Ya sangat disayangkan, dan jangan sampai sih yang lain kayak gitu juga sih, maksudnya kayak ya cukuplah jadi pelajaran, jangan sampai ada yang lain-lain lagi kayak gitu. Kesian juga sih, apalagi sekarang kita kan lagi ngerasain krisis ekonomi yang menurut gue kak, apalagi udah banyak pengangguran ya kan, pengangguran di mana-mana termasuk gue lah ya, pusingnya juga. Tapi makanya ya sangat-sangat amat disayangkan ya lagi rame kayak gini, hal kayak gini ya. Mudah-mudahan kasusnya nggak berlarut-larut. Tapi udah kok akhirnya kayaknya banyak tuh kayak Nyai Nikita Mirzani kan akhirnya dengan berbaik hati juga memberikan rezekinya ke bapak itu. Iya, semoga ada pembelajaran bisa kita ambil dari semua sisi ya. Kita ngomong kayak gini bukan pengen gimana-gimana ya, cuma kayak ya kita sebagai perwakilan netizen. Betul, tapi kita ngomongnya nggak yang kayak gimana-gimana ya, maksudnya ya maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan ucapan yang seharusnya nggak diucapin, ya yuk mohon maaf sebesar-besarnya. Dan nggak pengen ada tujuan buat pansos atau apa, nggak ada, sumpah nggak pengen juga sih, sebenarnya biasa aja. Karena kita hobi depan kamera, terus juga kita lagi podcast, bingung mau pembahasan apa, jadi kita bahas yang ini aja gitu.
tapi nggak yang harus menjatuhkan orang lain sih kalau kita di podcast kita ini ya Kak. Oke guys, tadi kita udah ngebahas Tentang yang lagi viral yang nih. lagi viral. Mm-mm. Nah terus kira-kira kita mau bahas apa lagi? Ya mungkin next kita bakal ngebahas apa yang bisa kita bahas atau yang Kalau untuk sekarang mau bahas apa nih? apa ya Kak? Gue bingung bahas apa. Oke, gue ada satu pertanyaan buat lo. Apa tuh? Sebelum ini closing ya Kak, kasih Iya, pertanyaan. pasti. Oke, kita selalu kasih ada sesi curhat di sini. Oke benar, kita lo ngasih gue pertanyaan dan gue ngasih lo pertanyaan. Oke. Apa nih pertanyaannya? Harapan lu saat ini tuh apa yang lagi lu perjuangin banget, yang lagi lu usahain? Aduh, jangan keluarga dong, gue belo di golong Gitu. ya. Tapi apa? Pokoknya tentang keluarga. ya, yang gue lagi perjuangin sih sekarang ya, gue pengen memperbaiki keekonomian gue, terus gue Ya, mau berkarir. semua pasti sama ya. Karena gue punya, ya gue di sini anak nomor 2 dan gue ngerasa anak nomor 1 dan ngerasa tulang punggung buat keluarga gue. Apalagi gue juga udah punya anak satu. Anak satu kedua. Anak yang kedua gue, tapi abang gue di Sulawesi dan abang gue kan di sana. Udah punya kehidupan sendiri lah ya. Iya, di sana. nah, jadi mau nggak mau di sini gue yang paling tua lah di keluarga. Ya mau nggak mau, ya gue harus. Kayak ada beban moral gitu ya. Iya sebenarnya iya, cuma ya. Sebenarnya nggak anak satu anak kedua doang. Iya atau sih anak sebenarnya. terakhir sih. Ya tergantung ya kitanya mau gimana gitu loh. Tapi gue sih tipe orang yang ya udah semangat, terus gue gimana caranya gue supaya gue bisa punya uang dengan hasil gue sendiri tanpa harus ngebebanin orang lain gitu. Ya mungkin kemarin gue masih jadi anak manja yang selalu bergantungan sama orang, dan kali ini nggak tahu kenapa gue dapat hidayah dari mana, gue juga nggak ngerti ya. Terus langsung jek ya kan, ini beneran sumpah, ini gue lagi kayak berpikir aduh gue udah nggak bisa nih kayak gini-gini aja, gue yang kayak ngandelin orang gini-gini. Ya gue pengen gimana dengan cara gue sendiri, gue membangkitkan diri gue sendiri dan menyemangati diri gue sendiri ya gitu kan. Intinya Ayu saat ini pengen ada perbaikan ekonomi. Gitu. Perbaikan ekonomi, semuanya juga. semangat terus Lebih dalam semangat ya. buat semuanya, kayak jodoh, rezeki, semuanya deh pokoknya. Ya sama. Iya. Terus kayaknya hampir planning mayoritas orang untuk beberapa saat ini sih nih setelah pandemi ini kan Ya ekonomi sih kalau menurut gue, karena ya penting udah banget. banyak banget yang kayak gue harus hidupin, bukan hidupin, kayak tanggung jawab gue tuh masih banyak gitu loh Iya, ke keluarga. Tapi gue jadi gue sebenarnya kayak pengen, aduh udah gak bisa nih kayak gini-gini terus. Sebenarnya kayak nyokap juga sebenarnya nyuruh kan buat nikah nama nikah. Lu udah mumet pala gue juga Cari pengen. jodoh, guys. Wow, Cari jadi jodoh, tapi gak di sini juga nyari jodohnya sebenarnya. Cuma karena ya kan kita cerita ya kan, maksudnya berbagi pengalaman, dan ya kali aja bukan cuma gue doang kan yang ngerasain, pasti banyak di luaran sana yang ngerasain. Gue juga pengen ngasih semangat ya kayak gue. Ayo, contohnya boleh tahu usianya berapa? usia gue 26 tahun kok. 26? Pasti lo bilangnya baru lulus sih. enggak Percaya yang kayak gini 26? ya percaya lah. Terus gue berapa? 30. Wah gila, tua banget ya. Tapi gokil sih nih, gue bilang nih podcast kali ini benar kayak buat jadi lebih berfaedah ya, kayak semoga buat Iya sebenarnya kalau gue sih pengennya tuh podcast yang kayak kita sharing ngobrol. iya ngobrol yang benar-benar real, tanpa ada sutradara. Maksudnya tanpa ada sutradara, tanpa ada ini, cuma ada kameramen. Udah toh kita Iya, yang di sini yang kita aja lah yang mikir berdua gimana nih podcastnya maunya apa, mau apa. Jadi kita benar-benar ngalir ya sendiri, nggak ada yang chattingan gimana kayak. Ini nggak ada Jadi apa-apa. kita pengennya tuh dapat penonton yang bener-bener sayang sama kita, Betul. support kita, dukung kita, Heeh. tanpa ada yang bilang apa-apa. Bener, kita di sini udah pure kita berdua berempat nih, 1, 2. Kalau teman-teman nantinya ada yang mau usul episode besok bawain tentang ini dong, Iya, ini, boleh, gitu. iya. Kita sangat berterima kasih tentang ide-ide teman-teman. Benar, Semua kita kita- tunggu banget komennya di bawah. Iya benar, Oke. komen, pokoknya selalu komen Kita dan bacain. apa. Terus kalau misalnya ada kurang-kurang atau ada salah-salah apa kata-kata ya mohon maaf ya Kak, misalnya ada apa gitu. Tapi di sini kita bakal banyak sih yang kita bahas nanti tentang kayak kita tuh pengen bahas kayak manusia-manusia kayak si Hopper tuh. Ada salah satu kameramen kita nih nyaranin buat kayak bersosialisasi Bersosialisasi. ke jalanan, kayak kita tahu kan, kita kan selalu ngeliatnya dari backgroundnya aja. Oh ya, nih. nanti mungkin kapan-kapan kita undang aja kali Iya, ya. kayak manusia silver, atau kita turun ke jalan Kak, itu boleh, bagus sekali. Nanti banyaklah pembahasan yang mau kita bahas di banget. sini. Pengen sih podcast ini pokoknya lebih berfaedah aja. Iya, kita pengen pengen sharing, sharing terus tidak berbagi, ya kan. betul banget ya.
Iya, gue belum ngasih pertanyaan nih buat lo nih. Oh, gue sebenarnya nggak mau dikasih pertanyaan sebenarnya. Iya, lo padahal makanya dikasih makan. Saat ini apa nih harapan lo dalam kayak karir, keluarga atau apa gitu? Harapan untuk saat ini itu gue bisa jadi wira swasta. Amin ya Allah, semoga dijabah sama Allah. Amin. Bang Feboy, amin. Amin. Dan pengen jadi wira swasta, pengen punya tim, punya karyawan, pengen sama-sama membangun lah. Amin ya Allah, bisa amin. berbeda buat orang lain. Amin. Salah satunya lagi satu nih. Apa tuh? Kayak kalau cuma berdua doang kayak nggak seru deh kalau nggak bertiga. Oh itu. Tahu kan pasti. Itu mah. Kayak nggak seru lah kalau nggak ada yang bawelin, nggak ada yang rengek-rengek. Untuk anak saat ini sih gue nggak 1 sakit. sampai 2 tahun pernikahan itu ya stres. Stres gila, stres parah yang tetangga tuh bilang karena punya anak kak gini Ya, itu udah biasa ya, gitu. benar, udah Tapi amat lah ya. 3 tahun pernikahan sampai sekarang gue sama pasangan gue udah yang kayak cuman ya udahlah ya menikmati aja. Toh benar. nantinya saat lu tua pun lu akan menikmati masa-masa berdua doang. Iya, benar. Anak-anak lu juga bakal punya kehidupan masing-masing. Iya benar. Jadi Tapi ya udah sekarang kayak ya udah gimana kita menjalin aja. Iya, menjalin apa sih ikatan lo sama suami ya kan benar. gitu. Jadi adanya kayak gini udah nikmatin aja. Ya benar, nikmati selagi masih berdua nih, masih banyak Iya, yang harus maksudnya, dinikmati, itu sih perbaiki. Jadi ketika udah ambil ada anak, hikmahnya aja sih kalau gue maksudnya. Mungkin sekarang kita lagi disuruh ngerapiin sesuatu nih sama Tuhan, sama Allah ya kan. Kita nggak tahu kan. Jadi ya udah nikmatin aja, jalanin, usaha, doa sih pasti gitu Iya, kan. benar. Cuman ya udah cukup kita yang tahu gitu kan, sebagai pasangan tuh kita aja yang tahu sampai mana sih usaha kita, sampai mana sih doa kita. Iya, gitu. benar. Nggak usah terlalu yang Jangan pernah "Gua pengen berkecil ini, hati." gua sedih ngelihat teman-teman udah gendong bayi. iya pasti salah satu pasti itu yang paling ditunggu ya. Iya, Kak. cuman yang diharapkan kalau juga. terus-terusan sedih kita kapan mau move-nya gitu. Iya benar, ya udah mungkin ya belum, nanti ya pasti nanti bakal dikasih lah, mungkin pasti, nggak mungkin sih enggak. Iya. Mungkin Wallahu alam, cuman ya udah. Nunggu Kita momen yang berusaha dan tepat berdoa lah. aja. Benar, jangan patah semangat karena juga pasti nggak ada yang nggak mungkin ya. Sudah selesai bincang-bincang kita Cukup lah kali ya ini. untuk saat ini. Kita tadi udah Benar. ngebahas Kabaim dan si bapak kakak itu. Ya, dan cerita kehidupan kita sedikit ya. Next kita nanti bakal banyak yang kita bahas, dan sekarang udah dulu ya kali ya. Sekian dulu podcast kita hari ini. Iya. Kita mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dia ngomongnya belepotan dulu guys gitu. Maaf. Biasa nih kalau kayak gini berarti gue lagi lapar. Maklum. Kode ya. Maklum. Oke. Jangan lupa tetap kita minta doa dan dukungannya dengan cara like, Subscribe dan komen di bawah ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di doa. Duo ayu mantap. Keren. Dadah. Assalamualaikum.